Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Waktu terlarang untuk sholat yang dimaksud di sini adalah waktu terlarang untuk melaksanakan sholat sunnah yang tidak ada sebab sama sekali. Kecuali sholat-sholat yang punya sebab tidak mengapa dilakukan di waktu terlarang. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari meninggi, dan tidak ada sholat setelah sholat asyar sampai matahari tenggelam." Hadis riwayat Bukhari nomor 586 dan Muslim nomor 827. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu ia berkata, ada 3 waktu yang Rasulullah SAW melarang kami untuk sholat atau untuk menguburkan orang yang mati di antara kami, yaitu 1. Ketika matahari terbit menyembur sampai meninggi. 2. Ketika matahari di atas kepala hingga tergelincir ke barat. 3. Ketika matahari akan tenggelam hingga tenggelam sempurna. Para ulama berselisih pendapat mengenai sholat sunnah yang punya sebab apakah boleh dilakukan di waktu tersebut, seperti sholat tahiyatul masjid, sujud tilawah dan sujud syukur, sholat id, sholat kusuf atau gerhana, sholat jenazah dan mengqadha sholat yang luput. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa sholat yang masih punya sebab tadi masih boleh dikerjakan di waktu terlarang. Abu Syuja, seorang alim ahli fikih, imam dan syekh dari mazhab Syafi'i menerangkan tentang masalah ada 5 waktu terlarang untuk sholat. Di antaranya, 1. Yaitu ketika selesai sholat subuh sampai matahari terbit. 2. Ketika matahari sudah terbit sampai matahari meninggi setinggi tombak. 3. Ketika matahari berada di atas kepala. 4. Setelah sholat asyar sampai matahari menjelang tenggelam. 5. Ketika matahari hendak tenggelam. Rasulullah SAW mengatakan bahwa waktu maghrib telah keluar apabila hilangnya mega merah. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, waktu maghrib ialah ketika matahari terbenam selama mega merah belum lenyap. Hadis riwayat Muslim. Waktu salat subuh awal waktunya ialah munculnya fajar shodiq. Fajar shodiq ialah fajar yang terangnya menyebar dan melintang di ufuk timur. Fajar ini adalah fajar yang kedua. Alasannya adalah hadis riwayat Ibnu Abbas tentang malaikat Jibril menuntun Rasulullah SAW. Adapun fajar pertama tidak merupakan permulaan masuknya waktu subuh. Fajar itu warnanya abu-abu, bentuknya memanjang ke atas. Fajar itu juga dinamakan fajar kadzib karena dia bersinar lalu menghitam lagi. Barang siapa menemukan 1 rakaat dari salat subuhnya sebelum terbit matahari, orang tersebut telah menemukan salat subuh. Hadis riwayat Muslim. Terdapat 5 waktu seseorang tidak boleh mengerjakan sholat kecuali sholat yang ada sebab. Waktu yang di dalamnya dimakruhkan mengerjakan sholat yang tidak mempunyai sebab ada 5. Yang 3 berhubungan dengan waktu, yaitu waktu menjelang terbit matahari hingga naik sepenggalan. Pendapat ini adalah pendapat yang sahih. Dalam satu pendapat, hilang makruhnya dengan sebab sempurna keluarnya bulatan matahari. Dan waktu istiwa, ketika matahari persis di ubun-ubun sampai tergelincir, dan ketika matahari kekuning-kuningan hingga sempurna tenggelam. Adapun yang menjadi alasan kemakruhannya adalah hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau berkata yang artinya, ada 3 waktu yang kita sekalian dilarang oleh Rasulullah SAW mengerjakan sholat di dalamnya atau mengubur mayit kita, yaitu waktu terbit matahari secara jelas sehingga naik, waktu sesuatu berdiri tegak di tengah hari hingga tergelincir matahari, dan waktu condong hampir terbenam. Hadis riwayat Muslim. Dalam 3 waktu itu dilarang menunggu-nunggu untuk mengubur mayit karena kemakruhannya berdasar hadis Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya matahari terbit dengan disertai tanduk syaitan.
Jika matahari telah naik, setan meninggalkannya. Lalu jika matahari telah berada persis di tengah-tengah langit, setan menyertai matahari lagi, lalu meninggalkannya setelah matahari tergelincir. Kemudian jika matahari mendekati terbenam, setan menyertainya lagi dan meninggalkannya setelah matahari terbenam. Hadis riwayat Imam Syafi'i. Dua waktu berikutnya dilarang mengerjakan sholat adalah berhubungan dengan perbuatan, yaitu apabila seseorang telah melakukan sholat subuh atau asyar. Dasar kemakruhannya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat sesudah sholat asyar hingga terbenam matahari dan sesudah subuh hingga terbit matahari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pengecualian dari waktu tersebut yaitu pada waktu matahari istiwa di tengah-tengah langit pada hari Jumat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud radhiyallahu anhu, walaupun hadis mursal. Pengecualian ini berlaku bagi siapapun termasuk yang tidak mendatangi sholat Jumat, dibolehkan melakukan sholat sunnah. Adapun tempat yang dikecualikan dari 5 waktu yang dimakruhkan yaitu Mekkah, baik sholat sunnah tawaf ataupun sholat sunnah lainnya. Berdasarkan hadis dari Ibnu Majah, An-Nasai, dan At-Tirmizi menyatakan hadis itu hasan sahih. Kemakruhan di dalam 5 waktu tersebut adalah bagi sholat yang tidak punya sebab. Yang dimaksud dengan sebab ini adalah sebab yang mendahului atau sebab yang menyertai. Di antara sholat-sholat yang mempunyai sebab adalah mengqadha sholat yang telah luput waktunya seperti sholat fardu atau sholat sunnah yang sudah menjadi wiritan oleh seseorang. Di dalam kelima waktu tersebut dibolehkan sholat jenazah, sujud tilawah, sujud syukur, sholat gerhana, dan sholat istisqa. Termasuk sholat sunnah tahiyatul masjid dibolehkan apabila seseorang memasuki masjid untuk iktikaf atau mengajar atau mempelajari ilmu atau menanti waktu sholat menurut yang disepakati oleh jumhur ulama karena ada sebab yang berbarengan dengannya. Imam Taqiyuddin, Kifayatul Akhyar, volume 1, halaman 290 sampai 291. Dua tanduk setan atau simbol-simbol dua tanduk. Apa sih maknanya? Ternyata hal tersebut telah banyak diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya. Sesungguhnya matahari ketika terbit membawa tanduk syaitan. Ketika ia naik, tanduknya dilepaskan. Ketika berada di tengah ufuk, tanduknya dikenakan kembali. Ketika tergelincir, tanduk itu ditanggalkan dan dikenakan kembali ketika mendekati tenggelam. Ketika betul-betul tenggelam, tanduk itu ditanggalkan. Karena itu janganlah kalian sholat pada 3 waktu tersebut. Hadis riwayat Malik, Ahmad bin Hambal, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi. Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian lahiriah dan hakiki dari dua tanduk setan tersebut. Ada yang mengatakan itu memang benar-benar tanduk setan. Maksudnya adalah setan mengikuti matahari. Setan menyertai terbit dan terbenamnya matahari agar para penyembah matahari yang bersujud pada matahari sebenarnya bersujud pada setan. Sehingga setan dan pendukung-pendukungnya merasa orang-orang kafir tersebut bersujud padanya. Pendapat lain adalah tanduk tersebut merupakan kiasan. Makna kiasan tanduk tersebut adalah kehebatan, kesombongan, kekuasaan, dan kemampuan setan dan pendukung-pendukungnya. Demikian, wallahu a'lam. Jadi inilah 5 waktu yang terlarang untuk sholat, kecuali sholat-sholat yang punya sebab seperti sholat tahiyatul masjid. Kemudian sholat gerhana boleh dilakukan di waktu terlarang. Semoga bermanfaat. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.